Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dimas di sini 20SA108. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana kita akan mempelajari tentang dasar-dasar fungsi dari mikrotik. Pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan mikrotik yang virtual. Jadi untuk memulainya mari kita jalankan dulu ISO mikrotiknya. Pertama buka VMware-nya, kemudian play virtual machine-nya. Tunggu beberapa saat, kemudian untuk mengaksesnya kita masih pakai Winbox. Jalankan. Kemudian kita klik connect. Pemberitahuan kita klik OK saja, kemudian kita perbesar. Nah, halaman Winbox ini sama seperti halaman mikrotik yang device asli ya, cuma kita pakai virtual. Untuk mengatur IP address, kita bisa masuk ke bagian tab IP, kemudian pilih addresses. Untuk menambahkan, kita bisa klik tambah pada sisi kiri, kemudian kita ketikkan IP-nya. Misal 192.168.1.2. Kita berikan prefixnya juga /24, kemudian kita masukkan misal ether 2, kemudian klik apply dan OK. Untuk menyeting IP root, kita bisa masuk ke bagian IP, kemudian pilih root. Di sini kita bisa tambahkan misal destination address-nya 0, kemudian gateway-nya kita masukkan gateway yang tadi 192.168.1.1, kemudian klik apply dan OK. Setting DNS. Untuk melakukan setting DNS, kita masuk ke tab IP, kemudian pilih DNS. Misal di sini kita memakai DNS 8888. Kemudian klik apply dan OK. Setting NAT. Pertama kita masuk ke IP, kemudian firewall, pilih ke bagian NAT, kemudian klik tambah. Ke bagian action kita pilih masquerade, kemudian ke general, chainnya kita ganti ke source NAT, kemudian out interface nya kita semisal ether 1 atau ether 2, kemudian kita klik apply dan OK. Setting DHCP server. DHCP server digunakan untuk memberikan IP kepada klien. Caranya kita klik IP, kemudian klik DHCP server. Untuk cara cepatnya kita bisa langsung klik DHCP setup, kemudian kita berikan interface yang akan digunakan sebagai jalan keluarnya DHCP server ini. Semisal kita pilih yang ether 2 atau ether 3, kemudian kita klik next. Kemudian DHCP address-nya kita berikan /24, kemudian klik next, kemudian kita next lagi. Address to give out di sini adalah alamat IP, range alamat IP yang akan diberikan ke klien.
DNS server, kita next saja, next. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Setting hotspot. MikroTik juga dapat digunakan untuk memberikan hotspot. Caranya kita masuk ke bagian IP, kemudian hotspot, kemudian kita pilih server, kemudian hotspot setup. Misal di sini kita masukkan header 1, kemudian klik next. Local area address of networknya ini alamatnya, kemudian next. Address pool ini adalah range alamat IP untuk klien, kemudian pilih none, next lagi. DNS server masih sama, next. DNS namanya kita nggak usah isi. Ini adalah password untuk admin. Hotspot setup has completed successfully. Jadi di sini sudah berhasil tersetting. Kemudian kita klik OK. Menambahkan user untuk hotspot, kita bisa masuk ke tab IP, kemudian hotspot lagi, masuk ke bagian user, kemudian klik tambah. Servernya all, di sini kita bagian 6 bisa memasukkan nama untuk user. Semisal kita beri nama, kemudian passwordnya 123, apply dan OK. Nanti user body ini bisa digunakan untuk login ke hotspotnya. Blocking situs tertentu. Untuk melakukan blocking situs, kita bisa masuk ke tab IP, kemudian firewall, bagian NAT, kita klik tambah, kemudian masuk ke general. Di sini kita Chinese-nya DSTNet, jadi ke alamat yang nanti akan dituju. Terus protokolnya kita ganti ke UDP. Destination portnya semisal kita kasih 53. Kemudian ke bagian action, di sini kita di redirect atau dimuat ulang ke portnya 53. Apply dan OK. Kemudian untuk blocking situs berdasarkan alamat, kita bisa masuk ke tab IP, kemudian firewall juga. Kita masuk ke filter rules, kemudian klik tambah, masuk ke bagian advance. Di sini semisal di konten kita kasihkan alamatnya, semisal kita ingin memblokir facebook.com. Kemudian masuk ke action, kita pilih add destination to address list. Kita masukkan address listnya menjadi Facebook. Klik apply dan OK. Could not add new firewall rule change. Kita masukkan change-nya dulu di sini. Change-nya kita ganti ke forward. Nah, kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya masih di firewall, kita klik tambah lagi di filter rules. Kemudian masuk ke advance. Di sini destination address listnya kita masukkan Facebook seperti yang diatur sebelumnya. Kemudian ke general, chainnya kita forward. Kemudian ke action, actionnya kita drop, jadi Facebook ini akan dilarang. Klik apply dan OK. Saya kira cukup sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.